Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beberapa kejadian antara lain urang inang letat lam neraka. Yang lung tanyang pu kejadian yang terjadi ketika Isra Mi'raj atau akan terjadi di masa yang akan datang. Yang lung tanyang pu kejadian yang terjadi urang inang lam nerakanya ketika Isra Mi'raj atau akan terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama. Yang kedua, apakah doa kita berpengaruh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana yang dimaksud dengan doa yang istijabah? Apakah doa bisa berubah takdir? Mungkin benar maksudnya urinang letak dalam neraka. Apa yang terjadi? Apa penyebabnya sehingga mereka banyak di neraka? Yang logika ji hai le urinang dunia yang uragam. Yang logika. Itu yang terjadi, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Isra Mi'raj, leuri nang dalam neraka. Itu gambaran kehidupan tanyo di dalam dunianya. Gambaran kehidupan tanyo di dalam dunianya, bahwa memang kebanyakan urinang terkadang tidak sabar. Barangkali dengan tidak sabar itu menyebabkan melakukan hal-hal yang hana geriza oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kenyan je gelu dosa, dan sehingga ya tempatnya di sini. Tapi dalam doa ruhuri nang gedanya baik menan. Maka je karena laginya nuri nang tidak bersabar ataupun kurang sabar, tanya selaku ragam, tanya selaku suami, ni memang bata nyo menyebut nyo hak ke patihnya bet cat tak peraturan. Tak jaga manteng tanya selaku suami dengan urinang tu hal-hal yang mungkin saja bubu. Menyayah hana mungkin bubut bet berat tak perintah bet berat tak tu. Takut dosa agaknya. Oh bisi tak tu. Benar dalam hati lapang. Benar dalam hati lapang memberi kemaafan. Kemaafan. Artinya kembali pada pokok dasar itu bahagian pada gambaran mereka penghuni neraka banyak yang kebiasaan tidak bersabar. Tetapi bukan hanya urina. Makna umumnya kepada siapa saja, baik itu adalah kaum ibu maupun kaum bapa yang tidak bersabar, itu lebih mudah ia terjerumus dalam neraka. Itu intinya. Kemudian bagaimana pengaruh doa? Pengaruh doa dengan takdir. Memang doa ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk menolak takdir Allah, karena doa itu pun takdir Allah. Untuk kita mendoakan takdir Allah sih. Jadi doa itu mempengaruhi takdir, ya, kepada takdir, kepada satu takdir, dan pada takdir itu sudah duluan ditakdir oleh Allah, nanti dia akan berdoa. Baca berdoa cocok, maka bisa menolak takdir. Tetapi kadang-kadang ada takdir yang baku, yang terkadang takdir itu diistilahkan dengan takdir mu'allaq. Karena ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram ini sudah konkret. Ya, satu lagi takdir mu'allaq. Kadang-kadang baku konkret. Yang memang sid untuk kejadiannya, kadang-kadang terjadinya tubuh bawah katanya, gebi juga katanya. Mana kerja menua? Kadang cint hana doa mendoa. Wah hana doa mendoa.
maka gebi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya menoyo na degedi Allah lir degedi gede-gede satu kejadian. Kemudian gede-gede lamnya kejadiannya akan tertolak jika memang naik doa. Pah doa. Ya, maka doanya mengadu dengan tegedi sehingga tegedi iklai hana jadi gebi di Allah Subhanahu wa taala. Manpunya adalah talo tegedi, kan talo tegedi, punya mubah tegedi, kan mubah tegedi, karena doa pun adalah tegedi sih. Berarti memang lagi nyan bak tempatnya konsep Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nabala ataupun kejadian yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung kebetulan memang kadang-kadang saatnya adalah bak tempatnya hana gede-gede na doa oleh Allah ataupun na gede-gedenya memang doanya pasti berubah, tetapi hana mesti yang doa maka terus bersih lagi tempat lain. Lagi kejadian lagi binatangnya, baik binatangnya adalah 3 2 tasbih ke Allah meninggal aja. Berarti ham meninggal. Ai mana awak tetruk masa meninggal, gepu 2 tasbih le Allah meninggal aja. Yang benar. Dan sebenarnya untuk menolak tegedi itu, jika memang tegedi itu tidak baik, bukan hanya doa. Nyan doa nyan salah satu contoh daripada sekian banyak contoh yang kaidahnya untuk menolak kejadian itu ataupun menolak bala adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat bisa ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh pada Nabi Yunus alaihi salam. Kalau berjanji oleh Allah nyo leurot turun bala. Leurot turun bala. Wate tinggal surut oleh umat Nabi Nuh. Wate kalian persiapan Nabi Nuh untuk tinggal daerahnya, betul-betulnya ancaman Nabi Nuh seriusnya, kompura-pura. Detik-detik terakhir kena genap leuraunya betul-betulnya kompura-pura karena Nabi Nuh kena juga sibuk. Akhirnya mereka semuanya beriman. Dengan iman itu beradu dengan takdir Allah yang bakal turun. Akhirnya mantuk dan mupak adalah menang iman hanya jadi gede-gede bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka itu kalau memang mereka selalu beristighfar, selalu memohon ampun pada Allah ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya na kota menua ya Allah nabi dun bukaya hana kaya aku hana keterima. Oh tidak, karena janji Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya pasti aku terima. Ini janji Allah. Sebabnya mendoa, sebab tidak akan menyalahi dengan musabab itu akan terwujud, yaitu terima Allah. Terima doa kita pasti terwujud. Hanya saja adalah konsep terima itu harus kita mengerti. Konsep terima ataupun istijabah doa Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara. Yang pertama, diterima langsung apa yang kita minta. Yang kedua, diterima yang kita minta tapi ditunda buat sementara, diberi ketika terwate. Yang ketiga, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah terima lebih baik daripada yang kita minta. Contoh, kita memohon ya Allah beri aku kendaraan agar aku bisa cepat ketika aku mempunyai kebutuhan. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kendaraan tanya kita me Honda itu akan kecelakaan, kita bisa mati, kita bisa tewas, kita bisa meninggal yang musibah. Allah tahan beri Honda ke kitanya demi keselamatan tanya. Selamat jauh lebih berharga dari kendaraan. Ya, itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat, Allah terima pahala, dikumpulkan ilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita lakinya ataupun bahasa kita adalah la yustajabu mad'u bih.
hana getrimong langsung pu yang getanya doa pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi iddakharahu lil akhirah, gesimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah berikan, Allah kembalikan ketika nanti kita di akhirat. Gepuas tengok dan menempuh di akhirat dengan duduk enan trap kepulang fahala cukup jai tahu tanya punya Allah nya lah hantar hana pernah puput nya adaknya ngejawab nyan ke nyan yang kah lake wate dunia hana kubi jamun nyo kubi yuronyo cok baru takut ya Allah celakalah diriku, kenapa tidak semuanya doa diterima hari ini, kupu gak terima sebahagian di hidupnya pakan hanuronyo mandum lagi nya jadi pupuk. Maka intinya berdoalah selalu, bertayakin adalah doanya kita melakukan perintah Allah dengan firman-Nya ud'uni astajib lakum, berdoalah aku terima. Terima pasti, maka jangan kecewa ketika merasa tidak terima. Karena merasa tidak terima bukan berarti tidak diterima. Hakikatnya karena kita belum mengerti bahwa kita sudah diterima. Terima doa itu bukan hanya langsung diberikan ataupun kan mesti diberikan apa yang kita minta, termasuk intinya terima doa adalah diterima bi fahla oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahla ya Allah berikan jik ini dunia jik di akhirat. Yang mana itu? Karena bibut lagi yo. Ubay nabut baik bi fahla oleh Allah. Menjaga bala hidupnya yang kurun di akhirat. Yang kita ingat. As-sadaqatu tatful bala. Doa ulak bala. Sedekah ulak bala. Kadang sedekah, rendah sedekah bala ulak. Nyan fahla sedekah kurun di akhirat. Yang mana itu? Man si bancit apa dah harap-harap dah. Dan dah mendoa ayu Allah Taala menyapa nabi-nabi, meha nabi berdenang mati. Doa-doa ayu gekatnya kagak perakeun. Kagak tamon oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam kitab Ummul Mukminin Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu menghadiahkan hadiah kepada kaum muslimin yang fakir saatnya. Diperintahkan gejuk utusan yaitu pembantu Ya'juj hadiah. Lihjo iwa pembantu kalau nejo ka le nejo pernah gekun harga mendoa ke derawan semoga ada payang umum mudah-mudahan rezeki lah. Oh hangu terima doanya lu. Lu kembali ke maksud doa yang doa leganyan lu mu doa balik ke kanyan. Gemu doa persis seperti lafaz yang gemu doa le orang terima sedekah yang mana. Bahkan saya tidak mau menerima imbalan di dunia dengan doa dia, tapi saya menginginkan imbalan nanti di akhirat itu jauh lebih agung dari Allah berikan. Yang lagi. Maka intinya coba tanya dalam sepak terjang tanya betul-betul yakin deh agarnya bahagia dan tenang. Ya, tanya bumi ikat hati dengan akhirat tapi. Mengikat hati dengan akhiratnya sabit-sabitnya tenang, sabitnya bahagia. Dan wate mikat dengan akhiratnya baik yo debek dapat kedunya hamun empok. Orang yang mikat dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala hana getam makan kurungnya. Orang yang mikat dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala hana gelarang usaha ba urangnya. Bahkan orang yang mikat dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala hana getam urangnya berhubungan tubuh berhubungan intim dengan istrinya. Hana bahkan orang yang mikat dengan akhirat pada hubungannya hubungan suami istri itu kan hubungan paling bernafsu, di situ pun lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik nak tengok tu nyom yang kamu akhirat hang merempok le payung ke bulu panggang ke ya pumu ke bulu panggang meno muah cakap hubungan suami istri itu paling bernafsu, itu paling lezat, itu paling bahagia, tetapi karena hati kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bahagia di dunia dan Allah berikan pahala, itu pun jadi lahan pahala yang Allah berikan kepada kita. Tetapi menyehati hana mengikat dengan akhirat, jangankan yang bernafsu itu, yang sifatnya ibadat, kadang-kadang hana Allah berikan pahala. Maka berbahagia hati bermikat dengan Allah. Si bancara mengikat, tapi ikat-ikat aja kudrat dia mengikat raw ya dia tanya. Ya, bemu tahu sahada, pandai dia mengikat. Pokoknya tak pura-pura aja dia. Trik ke bibit. Mang
kele urang kahwin contoh kele urang kahwin yang berjodoh puah nak galak duduk baik bergadak kagak bukti letat orang yang mengkahwin yang berjodoh tapi hanajri kagak galak yang pun pura-pura duduk kagak galak bebun nyan mengen manusia belum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi. Jadi menang.